Jairo ya. Jairo masih paperwork, satu lagi. Nah ini, benar. Kabar buruk menimpa Mes Hilgers. Terungkap Ketum PSSI tidak memberikan target Indonesia lolos Piala Dunia. Fix, Michael Becker gabung Timnas Indonesia. Patrick Kluivert menjamin menjaga warisan Shin Tae-yong. Indra Syafri pamer kemenangan atas Argentina, Kluivert melongo langsung minta bukti. Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan ada 3 pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi. Selain Ula Romeni dan Jairo Riedewald, satu nama lain adalah pemain Atalanta yang tengah dipinjamkan ke Lille, Michael Bakker. Kemarin Pak Erick Thohir mengabarkan sedang ada penyelesaian dari administrasi. Tapi, yang sudah dijamin adalah Oleh Romeni dan 2 lagi sedang proses, kata Menpora Dito kepada awak media di kantor Kemenpora yang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025. Kemudian politisi Partai Golkar itu, ditanya siapa 2 pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Ia mengatakan Jairo Riedewald dan mengiyakan saat ada jurnalis yang menyebut nama Michael Bakker. Ada Jairo Riedewald dan nah itu, saat mendengar ada yang menyebut nama Michael Bakker, lanjut Menpora. Nama Michael Bakker pertama kali mencuat pada Sabtu, 4 Januari 2025. Di hari tersebut, media Belanda mengatakan PSSI sedang mengupayakan untuk mendapatkan jasa pesepak bola 24 tahun tersebut. Indonesia, berusaha mengejar tiket Piala Dunia, juga berusaha merekrut Michael Bakker. Timnas Indonesia bisa semakin kuat dengan sentuhan Belanda, tulis PSSI berupaya mendatangkan Michael Bakker. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki darah Indonesia. Kakeknya lahir di Maluku, lanjut Patrick Kluivert buka-bukan tentang target yang diemban sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kepada Liputan 6, Kluivert mengakui bahwa Erick Thohir sebagai ketua PSSI tidak memberi target lolos Piala Dunia 2026. Kluivert ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia dengan kontrak 2 tahun dan opsi perpanjangan selama 2 tahun. Pada periode itu, Kluivert punya peluang untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jalan menuju Piala Dunia 2026 dirintis pada era pelatih Shin Tae-yong. Indonesia ke putaran ketiga babak kualifikasi zona Asia. Skuad Garuda punya peluang untuk jadi satu dari 8 wakil Asia di Piala Dunia 2026. Menariknya, meskipun kualifikasi Piala Dunia 2026 akan jadi awal kiprah Kluivert, dia mengaku bahwa tidak ada target dari PSSI untuk mencapai level tersebut. Kluivert mengatakan bahwa dia tidak dibebani target membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, pria 48 tahun bertekad untuk bisa mencapai level itu karena peluang Indonesia sangat terbuka dan ada di tangan sendiri. Itu adalah target semua orang. Anda tahu, ada peluang. Semuanya ada di tangan kita sendiri. Hal ini Anda tahu, tidak bergantung pada siapapun, ucap Kluivert dikutip dari Liputan 6. Jadi ya, Erick tidak memberikan saya target itu, tentu saja kita berharap lolos Piala Dunia, dan kami melakukan segalanya untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Banyak pertanyaan yang menghampiri pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert belakangan ini. Hal itu dirasa sangat wajar, karena Kluivert masih berstatus baru sebagai juru taktik utama tim Garuda. Satu di antaranya mengenai komposisi skuad Timnas Indonesia. Sebab, dalam 5 tahun terakhir, skuad tim Garuda sudah cukup padu dan solid. Patrick Kluivert mencoba memberikan penjelasan mengenai pertanyaan itu. Namun, ex-pelatih Timnas Curaçao ini menyatakan tidak akan melakukan banyak perubahan di komposisi skuad tim Garuda. Pemain yang sudah ada di skuad. Saya tidak akan mengubah drastis komposisi pemain di skuad, jelas Patrick Kluivert di YouTube, Liputan 6. Para pemain yang selama ini menjadi langganan Timnas Indonesia menurut Patrick Kluivert akan mendapatkan tempat di skuad asuhannya nanti. Namun, Patrick Kluivert mengungkapkan hal yang menarik. Kluivert menyebut akan memantau juga para pemain lain yang berpotensi masuk ke skuad Timnas Indonesia. Tentu, saat ini sudah ada kelompok yang biasa dipanggil ke tim nasional. Namun, kami juga akan pantau pemain lain, sambungnya.
Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri mengungkapkan Patrick Kluivert kaget saat tahu skuad Garuda Nusantara pernah kalahkan Argentina. Pelatih anyar skuad Garuda itu terlihat bertemu Indra Syafri dan juga para pemain Timnas U20 Indonesia di sela latihan, di Stadion Madia, Senayan, Senin, 13 Januari 2025. Indra Syafri mengaku saat bertemu dengan Patrick Kluivert memang sempat ada diskusi dengan pelatih anyar tim Merah Putih tersebut. Sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia, tentu saja Patrick Kluivert akan mempelajari dan ingin tahu soal sepak bola tanah air. Untuk itu, Indra Syafri melaporkan soal Timnas U20 Indonesia yang saat ini menjalani persiapan menuju Piala Asia U20 2025. Tak hanya melaporkan soal Kadek Arel dan kawan-kawan saja, Indra Syafri juga sempat pamer ke Patrick Kluivert. Ia pamer bahwa Timnas U20 Indonesia sudah pernah mengalahkan Argentina. Saya sempat bilang, jelek-jelek begini tim ini pernah mengalahkan Argentina dan dia kaget, kata Indra Syafri. Indra mengatakan bahwa Kluivert meminta video dari pertandingan tersebut. Selain permintaan itu, Indra pun mengaku akan meeting bersama Patrick Kluivert nantinya. Dan dia, Kluivert, minta video dan terus juga kita saling bertukar nomor, jelas Indra. Nanti kita akan melakukan meeting-meeting, untuk dia juga ikut mensupervisi kita dan tim kepelatihan kita, juga akan bisa belajar banyak dari tim kepelatihan Timnas Senior, tuturnya. Bek FC Twente, Mees Hilgers harus menepi panjang karena cedera. Mees terakhir kali membela Twente saat pertandingan melawan Olympiakos pada 13 Desember lalu. Sejak saat itu dia harus menepi karena cedera tersebut dan masa pemulihannya diprediksi masih lama. Dia juga dipastikan absen saat Twente bertanding melawan Go Ahead Eagles pada 16 Januari mendatang. Mees Hilgers masih membutuhkan waktu untuk pemulihan cedera. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh asisten pelatih Twente Pieter Unneken. Ini membuat sang pemain harus menepi dalam 3 pertandingan beruntun di Liga Belanda, Eredivisie. Mees Hilgers mengalami cedera saat menjalani laga tandang di Europa League melawan Olympiakos. Sebulan yang lalu, sang bek tengah telah absen sejak saat itu dan juga akan absen dalam laga tandang melawan Go Ahead Eagles. Asisten pelatih Pieter Unneken mengonfirmasi hal tersebut dalam perbincangan dengan Satu Twente, tulis laporan Twente Insite. Selain Mees, Youri Regeer juga dalam masa pemulihan cedera. Mereka tidak bisa bermain melawan Go Ahead Eagles pada Kamis nanti. Kabar buruknya, mereka belum akan kembali dalam waktu dekat karena masa pemulihan cedera yang panjang. Bahkan, pihak klub belum bisa memastikan kapan mereka kembali ke lapangan. Selain itu, Younes Taha juga masih absen. Menurut Unneken, kedua pemain tersebut akan menepi dalam waktu yang cukup lama, meskipun belum jelas berapa lama waktu pemulihan mereka, tutup laporan tersebut. Absennya Mees di Twente bisa jadi berpengaruh besar untuk Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda akan bertanding melawan Australia dan Bahrain dalam ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Maret nanti.